Selamat kembali saudara-saudara, Bapak dan Ibu. Yesus sangat mengasihi kita dan tidak mau seorang pun binasa. Dia juga katakan di Markus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawa. Saudara-saudara, nyata hari ini ada dua versi kebenaran. Ada yang kita baca di Alkitab, ada yang sederhana dan jelas yang Yesus ucapkan seperti di khotbah ini. Dan ada versi yang mau dibilang kebenaran kah, budaya Kristen kah, yang hanya lapis luar, yang menurut pendapat manusia. Untuk ribuan tahun setelah ini terjadi, setelah Yesus khotbah ini, manusia bangun, mereka punya ide agama Kristen memang mulai atas dasar ini, tetapi cepat campur kepintaran dan hikmat manusia. Sampai hari ini, kekristenan yang keliling kita, banyak kali kalau kita mencerminkan dalam firman Tuhan, jauh beda dengan apa yang Yesus bilang. Ada dua macam dasar. Dasar yang akan bawa sampai hidup yang kekal itu versi Yesus. Saudara-saudara, tidak perlu orang mengajar kamu tentang kebenaran itu. Kamu bisa baca di sini sudah. Sudah buang mungkin banyak tahun belajar SD, SMP, SMA, sampai ada yang mungkin sudah kuliah untuk pengetahuan dunia. Tetapi apakah kamu sudah selidiki 3 pasal ini untuk dengar kata Yesus? Ayat 24 sekali lagi bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan. Memang sebagai orang Kristen kita sering dengar, seperti kata itu datang, kena telinga, masuk otak sebentar, tapi mau bilang mati di situ. Tetapi yang Yesus jelaskan di sini, mendengar dan melakukan. Saya heran, kalau kita masuk gereja-gereja hari ini, dan kita mencerminkan dengan kata-kata yang Yesus bilang di 2 pasal ini saja, banyak yang bertentangan. Fokus sebanyak kali bukan untuk hidup yang kekal, tetapi hidup yang sementara ini. Kalau kita mulai dari situ, Yesus bilang di pasal 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkan dan pencuri masuk, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nyengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24 bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat 32, Yesus bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, budaya Kristen sekarang yang dibangun zaman ini, yang diikuti oleh banyak orang sangat duniawi. Mau
datang menyembah Tuhan untuk minta satu berkat yang sementara. Sebanyak orang cari Yesus, berdoa kepada Yesus, harap kepada Yesus, tetapi untuk hal yang sementara. Mungkin supaya anak-anak menjadi sukses, mungkin supaya anak-anak dapat jabatan kah. Semua itu pikiran sementara. Tapi kalau Yesus berbicara, dia mau fokus kita punya mata dan hati dan pikiran ke kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita tidak tahu saat dan waktu yang hidup yang singkat ini akan berakhir. Suatu hari kita juga akan mungkin terdapat di sebuah peti dan orang-orang akan mengelilingi kita punya tubuh yang sudah mati dan mereka akan menangisi kita. Sebentar saja. Ya. Hidup ini seperti uap. Sementara ada, besok lenyap. Sekarang di budaya Kristen, orang kejar yang sementara, padahal Yesus mengajar yang kekal. Di khotbah bukit ini, Yesus mau kita mengerti siapa itu akan masuk surga. Siapa itu yang mau bilang Kristen yang asli menurut Yesus. Dan dia selalu bandingkan. Dia bandingkan yang benar dengan yang palsu, yang putih dan yang hitam, yang terang dan yang gelap. Ada pilihan, kita mau cari yang kekal, kerajaan Allah, atau yang sementara. Yesus langsung kasih ingat kita juga di pasal 7 tentang pohon dan buahnya. Ada dua macam pohon. Di pasal 7 ayat 16 dibilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yesus bandingkan, ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang punya dasar kebenaran, ada yang tidak. Ada yang cari yang kekal, ada yang mau cari yang sementara. Ada yang lapar dan haus untuk kebenaran, ada yang lapar dan haus untuk dunia. Saudara-saudara, kita semua satu jenis pohon, tidak ada campur-campur. Ya. Ada yang mau sungguh-sungguh cari Yesus, lapar dan haus. Ada yang mau dengar dia, tidak begitu pusing dengan pendapat manusia, tetapi mau tahu, mau mengenal Yesus untuk diri sendiri, sungguh mau dengar apa yang Yesus bilang, mau kasih hati kepada dia, dan mau melakukan. Ada yang mau dengar dia bahwa seperti di Markus 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ada yang dengar kata Yesus itu bahwa waktu genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ada yang dengar Yesus untuk
kita harus cari yang kekal. Dan ada yang malas tahu. Ada yang mau bilang malas mau. Tidak mau. Di pembukaan khotbah di bukit itu, ada ayat pasal 5 ayat 6 yang bilang, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Saudara-saudara, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu menurut firman juga itu adalah siapa? Yesus. Ya. Apakah kita mengasihi Yesus? Kita mau ikut Dia, kita mau dengar Dia, atau apakah hati kita masih seperti pohon yang tidak baik? Hati kita ingin ikut keinginan daging. Kita dipimpin oleh daging. Biar kita tahu, itu sementara. Biar kita tahu, nanti hebat kerusakan. Biar kita sudah dengar Yesus bilang, hari terakhir itu orang akan ditolak. Karena itu, tetapi kita tetap mau saja. Kita tahu kita akan binasa, tetapi tetap memberi hati untuk yang sementara dan bukan untuk yang kekal. Saudara-saudara, apakah engkau lapar dan haus akan kebenaran? Siapa yang mengajar tentang roti yang hidup, air yang hidup, supaya kita tidak lapar lagi, supaya kita tidak haus lagi? Kalau kita kasih hati ke dunia yang sementara ini, ke hawa nafsu, untuk menikmati yang nikmat sementara, iya sementara kita rasa kenyang, tapi besoknya lapar dan malu. Sementara semalam kita senang, besok pagi kita malu dan hancur. Tidak pernah puas. Ada yang kejar dunia, pikir dapat makan dunia, tetapi kosong, tidak puas. Sekali lagi kita harus berhenti di sini. Sebentar lagi kita balik dan lanjut.